Jadi mungkin Bante mau menjelaskan ke Anda semua bahwa tujuan meditasi yang Buddha ajarkan sesungguhnya adalah untuk terbebas dari penderitaan. Ya, tujuannya itu. Jadi bukan yang lain. Ya, bukan untuk ya yang banyak orang juga nggak cuma Anda saja. Ditanya tujuan meditasi Anda supaya apa? Supaya pikirannya tenang, Bante. Supaya nyaman, Bante. Supaya damai, supaya happy, Bante. Tanya yang meditator, happy nggak Anda meditasi? Ya kan? Ayo, ya kan? Ini kan apa testimoni nih ya, happy nggak ada meditasi, capek, sakit badan, Bante, pikiran. Nah, itu. Nah, artinya di sini ketenangan, kedamaian, terus kenyamanan, kebahagiaan dalam meditasi itu hanya efek samping. Efek samping dalam meditasi yang mana semua meditator akan mengalami proses ini, akan melalui proses ini. Jadi itu hanya efek sampingnya, bukan tujuan utamanya. Jadi eh, tujuan utama, sekali lagi tujuan utama meditasi yang Buddha ajarkan, sekali lagi untuk membebaskan diri kita dari penderitaan, untuk terbebas dari penderitaan. Bagaimana supaya kita terbebas dari penderitaan itu? Kita harus misalnya mematangkan kebijaksanaan kita. Kita harus mematangkan kebijaksanaan kita supaya kita terbebas dari penderitaan. Kenapa dengan matangnya kebijaksanaan bisa membebaskan diri kita dari penderitaan? Karena ketika kebijaksanaan kita matang, kita akan bisa melepaskan kemelekatan karena kita mengetahui segala hal sebagaimana adanya. Dengan kebijaksanaan yang matang itu akhirnya kita bisa melepaskan kemelekatan. Yang mana dengan terlepasnya kemelekatan, maka kita akan bisa melepaskan juga kekotoran batin yang ada. Ya, jadi pengertian artinya kebijaksanaan yang matang, panya, wisdom itu perlu diperkuat. Nah, bagaimana untuk memperkuat kebijaksanaan itu sendiri? Kita harus bisa melihat sebagaimana adanya. Untuk bisa melihat sebagaimana adanya, kita harus bagaimana? Kita harus punya bantuan dari cahaya yang dihasilkan dari konsentrasi. Ya, jadi nanti balik gitu ya. Ya, dengan bantuan dari cahaya yang dihasilkan oleh konsentrasi, maka seseorang akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Kita baru melihat Dhamma sebagaimana adanya loh. Belum mengerti, belum mematangkan kebijaksanaan. Tetapi karena terus melihat Dhamma sebagaimana adanya, artinya karakteristiknya, polanya, prosesnya kita melihat, akhirnya kita mengerti. Karena kita mengerti, akhirnya mematangkan kebijaksanaan kita. Maksudnya seperti itu. Nah, dengan konsentrasi akan menghasilkan cahaya. Cahaya itu dihasilkan dari konsentrasi. Makanya pembentukan konsentrasi, memperkuat konsentrasi itu diperlukan. Bagaimana cara memperkuat konsentrasi dengan mengamati satu objek saja, objek meditasi. Nah, itu runutannya ke sana. Jadi dengan latihan konsentrasi, dengan memperkuat konsentrasi, maka kita bisa istilahnya melihat Dhamma sebagaimana adanya dan akhirnya kita bisa terbebas. Makanya Buddha katakan perkuat konsentrasi para biku. Seseorang yang dengan pikiran yang terkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma, menembus Dhamma sebagaimana adanya. Kira-kira. Itu pesan Buddha, jelas sekali, bukan yang lain. Jadi ya berjuang dengan apa yang Buddha katakan seperti itu. Nah, jadi nggak masalah. Proses ini yang mungkin harus Anda lewati. It's okay. Ini kan bagian dari dinamika seseorang dalam latihan ya. Makanya Bante selalu katakan meditasi itu seni. Bante mengibaratkan meditasi itu seni.
bukan sesuatu beban gitu ya. Bukan sesuatu yang aduh susah sekali meditasi. Yang enggak, meditasi itu seni dan berbagai variasi, berbagai dinamika akan kita hadapi, akan kita lalui, berbagai proses dalam dalam meditasi akan kita hadapi dan kita lalui. Nah, inilah seninya gitu. Sekarang mungkin di kondisi ini Anda sedang berproses dalam kondisi ini ya, oke, ya jalani saja terus saja sampai akhirnya Anda memahami, oh iya ya. Nah, berarti hanya kira-kira mengingatkan saja, oh meditasi yang Buddha ajarkan itu kira-kira seperti itu di sini ya. Nah, apapun yang bikin Anda bisa berkonsentrasi, Anda bisa jadikan sebagai objek. Tapi yang sepengetahuan Bante ya, Anda di yang sebelumnya dengan Buddha Nusati gitu kan, itu ada progresnya gitu. Tapi kalau sekarang dengan misalnya skeleton di awal terus Anda anapanasati, Anda juga rasanya nyaman, ya oke, Anda bisa lanjutkan.